Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dilindungi dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini Bu Nur akan menjelaskan, hari ini Bu Nur akan menjelaskan tentang materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, di bab yang ketiga ini, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel, kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linier kuadrat dan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Sebelum kita masuk ke pertidaksamaan linier kuadrat maupun kuadrat-kuadrat, maka Bu Nur akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih pertidaksamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pengertiannya bagaimana, perbedaannya bagaimana, gitu ya. Untuk yang pertama, pertidaksamaan linier dua variabel, pengertiannya yaitu pertidaksamaan linier adalah suatu pertidaksamaan yang memuat variabel-variabel yang berpangkat satu. Jadi di sini kalau pertidaksamaan linier itu ciri khasnya berpangkat satu, variabelnya berpangkat satu, tidak ada yang berpangkat dua ataupun yang berpangkat negatif. Jadi ciri khas dari pertidaksamaan linier itu adalah variabelnya atau huruf-hurufnya itu berpangkat satu. Sebenarnya untuk yang pertidaksamaan linier atau persamaan linier itu sudah kalian pelajari di bab yang sebelumnya, yaitu SPLTV, sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, itu sama aja. Itu kan semua pangkat hurufnya itu adalah pangkat 1. Jadi sekali lagi, pertidaksamaan linier itu ciri khasnya adalah variabel-variabelnya berpangkat 1. Nah, di sini suatu pertidaksamaan itu disebut sebagai pertidaksamaan linier dengan dua variabel jika pertidaksamaan tersebut memuat dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat satu. Oke ya, sudah jelas ya. Misalnya gini, yang namanya pertidaksamaan linier dua variabel. Berarti kan dua variabel, berarti hurufnya ada dua. Linier, maka dia berderajat satu. Jadi pertidaksamaan itu akan disebut sebagai pertidaksamaan linier jika memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya berderajat atau berpangkat satu. Itu pengertiannya. Jadi pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dan setiap variabelnya berpangkat satu. Untuk bentuk umumnya sendiri, karena kita ngomong pertidaksamaan, maka tanda pertidaksamaan itu pun ada berapa yang kalian tahu? Ada 4 ini kan ya? Nah, bentuk umumnya adalah AX ditambah BY. Di sini Bu Nur nulisnya pakai bintang. Kenapa? Karena nanti bintang itu bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari sama dengan. Di sini sudah ada keterangannya. Bintang itu adalah tanda ketaksamaannya atau tanda pertidaksamaannya. Nah, dilihat dari bentuk umumnya, AX plus BY bintang C. Nah, di sini kan kita hurufnya, variabelnya di sini adalah X dan Y. Dan itu semua huruf semua. Nah, di sini variabelnya yang dimaksud adalah huruf X dan huruf Y. Jadi di sini A, B, dan C itu adalah konstanta atau angka. Nantinya dia akan diganti dengan angka. X-nya kita tahu dari bentuk umumnya adalah X itu berpangkat 1. Y-nya juga demikian, dia berpangkat 1. Nah, untuk contohnya lebih jelas, kalau bentuk umumnya kan seperti itu, AX plus BY bintang C, maka kalau dibentukkan atau dituliskan dalam bentuk angka, contoh pertidaksamaan linier dua variabel itu bisa kita lihat dari contoh nomor 1 dan nomor 2. Misalkan 2X plus 3Y lebih besar 6 atau 4X min Y lebih kecil sama dengan 9. Jika dilihat dari kedua contoh tersebut, semua hurufnya yaitu X dan Y berpangkat 1. Jadi kalau misalkan dia pangkatnya negatif atau bentuknya seperti ini. 1 per X ditambah Y, ditambah
lebih dari 6. Nah, itu kan X sama Y-nya juga berpangkat 1, Bu. Tapi di sini kita tahu 1 per X itu dia bentuknya adalah X pangkat min 1. Nah, pangkatnya juga bukan 1. Jadi di sini 1 per X juga bukan contoh, ya. Seper X, seper Y. Kalau kamu punya pertidaksamaan dengan variabel seper X, seper Y, itu berarti dia bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Berikutnya, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel, sebenarnya kalian sudah pernah mempelajari ini waktu SMP gitu ya. Himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dengan dua variabel itu biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik. Dan grafiknya itu berupa garis lurus, karena kan linier, line berarti garis. Maka grafiknya nanti berupa garis lurus dan digambarkan di bidang kartesius. Nah, untuk menggambar grafik dari persamaan linier AX plus BY bintang C, atau yang tadinya bintang itu bisa diganti pertidaksamaan tandanya. Itu yang pertama, kalian harus membuat grafik garis dari AX plus BY sama dengan C. Kenapa di sini saya tulisnya sama dengan C? Karena memang untuk mempermudah yang tanda pertidaksamaannya itu harus diganti dengan sama dengan. Nah, untuk menentukannya sama seperti biasa, kita tentukan dulu titik potong terhadap garis AX plus BY sama dengan C. Titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Kita punya dari awal, kalau titik potong terhadap sumbu X, maka yang 0 adalah Y. Jika titik potongnya terhadap sumbu Y, maka yang 0 adalah X. Berikutnya, sekarang, kalau kita sudah memiliki titik potongnya, kita sudah punya titik potongnya ya, maka kita tarik garis lurus dari kedua titik tersebut. Nah, di sini ada ketentuannya. Kalau kita tandanya itu tidak ada tanda sama dengan, atau pertidaksamaannya hanya lebih dari atau kurang dari, maka garis lurus garismu nanti, kalau gambar garis kita pakainya yang putus nyambung jadi yang putus gitu ya. Ini gambarnya kegeser, jadi kita gambarnya pakai garis putus tapi lurus. Itu kalau dia tidak ada tanda sama dengan. Tapi kalau tanda pertidaksamaanmu itu ada tanda sama dengannya, misalkan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka nanti garis grafikmu adalah lurus. Itu ketentuan yang pertama untuk menarik garis. Nah, setelah kita gambar garis, maka yang kita lakukan adalah menguji titik. Artinya, uji titik itu digunakan untuk menentukan nilai kebenaran suatu daerah. Digunakan untuk menentukan kebenaran suatu daerah atau bagian. Caranya kita ambil sebarang titik dengan syarat titik ini tidak ada di garis pertidaksamaanmu yang terletak di luar gitu ya. Nah, di sini ada di luar garis AX plus BY sama dengan C. Kemudian kita hitung AX1 plus BY1. Di sini artinya AX1 plus BY1 itu adalah nilai X yang ada di persamaan ini, nilai X dan nilai Y-nya kita ganti atau kita substitusikan dengan titik yang kita ambil. Nah, nanti kalau sudah, baru nilainya kita bandingkan dengan nilai C. Nah, syaratnya ini, AX1, kalau nilaimu AX1 plus BY1 itu lebih kecil dari Y, maka daerah yang memuat titik itu didapatkan sebagai himpunan penyelesaian dari AX1 plus BY1 kurang dari C. Tapi kalau hasilnya itu lebih dari C, maka ini diperlakukan untuk yang AX1 plus BY1 lebih dari C. Berikutnya, nah, untuk daerah penyelesaian, di sini ini saya beri sendiri biar gampang diingatnya. Sebenarnya daerah penyelesaian itu adalah daerah yang bernilai benar. Kita tadi menentukan uji titik itu kan digunakan untuk menentukan kebenaran suatu daerah.
Nah, jika kita saat memilih titik itu ternyata dia bernilai benar, maka daerah yang memuat titik tersebut itu adalah daerah penyelesaian. Kalau saya di sini ada dua aturan, kita bisa pakai aturan bersih atau pakai aturan kotor. Nah, kalau aturan kotor itu yang biasanya ada di penulisan buku-buku paket, buku LKS, buku paket pegangan, dan seterusnya. Tapi kalau untuk yang aturan bersih itu biasanya yang kita pakai sendiri. Saat kita disuruh gambar ngerjain tugas, kita lebih aman atau lebih gampang pakai aturan bersih. Kenapa? Kalau pakai aturan kotor yang jelas kalian perlu berbagai macam warna pensil. Tetapi untuk yang aturan bersih, kita hanya meskipun kamu hanya pakai satu warna pulpen, itu akan bisa terlihat. Aturannya seperti yang ada di kotak. Untuk aturan bersih, jika nilai yang kamu masukkan uji titik tadi bernilai benar, maka dia tidak diarsir. Yang diarsir adalah lawannya. Jadi misalkan kita punya garis. Kita punya garis ini. Titik yang di sini, titik yang sebelah mana ini? Kiri atas, itu dia ternyata bernilai benar. Maka yang kita arsir bukan yang daerah memuat titik ini. Ini kalau pakai aturan bersih ya. Daerah yang kita arsir bukan yang memuat titik yang kita ambil ini, tapi seberangnya. Nah, untuk daerah penyelesaiannya yang mana? Yang tidak diarsir atau yang diarsir? Kalau kita pakai aturan bersih, maka daerah penyelesaiannya adalah yang bersih atau yang tidak diarsir. Maka HP-nya adalah ini. Itu HP. Tapi untuk yang kotor, misalkan kita pakai aturan kotor, misal titik ini tadi kita kan benar gitu ya, titik ini kita ujikan ternyata benar, maka kalau kita pakai aturan kotor, daerah yang bernilai benar yang memuat titik ini otomatis kita arsir. Nah, sementara HP-nya berarti dia ada di sini. Letak HP-nya sama, hanya yang membedakan adalah kalau kita pakai aturan bersih, daerah penyelesaian kita tanpa arsiran, bersih dari arsiran. Tapi kalau kita pakai aturan kotor, maka daerah himpunan penyelesaian kita adalah daerah yang memuat atau yang diarsir. Nah, ini kalau cuma satu grafik nggak masalah. Pakai satu warna pun kita tahu, oh yang kotor sebelah atas, yang bersih sebelah kiri, misalkan gitu kan, sebelah bawah. Gampang. Tapi kalau nanti ada beberapa pertidaksamaan, misalkan dalam satu soal ada 5 pertidaksamaan. Kan 5 pertidaksamaan itu garisnya harus kamu gambar jadi satu bidang kartesius. Nah, bayangkan kalau kamu misalkan ada pertidaksamaannya itu ada 5, maka minimal kamu harus menyediakan pulpen warna-warni sejumlah 5 warna. Itu biar gampang. Tapi kalau biar menghemat, mendingan kita pakai aturan bersih. Selanjutnya, contoh, kita langsung ke contoh aja ya, karena nanti kalau materi kan bisa dibaca sendiri. Untuk contohnya, gambarlah grafik daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan titik potongnya. Oke, di sini langkah pertama kita untuk menentukan titik potong, maka kita harus mengubah pertidaksamaan ini menjadi sama dengan. Berarti kita ubah jadi X plus 2Y sama dengan 6. Nah, pertidaksamaan kita sudah jadi berubah menjadi persamaan, maka kita bisa menentukan titik potongnya. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya yang 0. Maka kita punya X plus 2Y sama dengan 6. Y-nya kita ganti jadi 0. Maka kita punya X plus 2 kali 0 sama dengan 6. 2 kali 0 itu kan 0. 0 ditambah X ya tetap X. Maka kita punya X-nya sama dengan 6. Maka titik potongnya di terhadap sumbu X adalah 6,0. Sementara untuk titik potong sumbu Y, berarti yang 0 adalah X-nya. Gantian kita masukkan, tapi X-nya adalah 0, yang 0 sekarang X. Kita peroleh di sini 2Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 3. Tahu ya dari mana 3? Kita 2Y sama dengan 6, kita bagi 2.
2Y bagi 2Y, 6 bagi 2, 3. Gitu ya. Lanjut, berarti kita punya titik potongnya adalah 0,3. Setelah kita punya titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka tinggal kita gambar grafiknya. Kita gambar di diagram kartesius. 6,0, maka X-nya 6, Y-nya 0 ada di sini. 0,3, maka X-nya 0, Y-nya 3 berarti ada di sini. Nah, dari dua titik ini kita tarik garis. Karena tadi pertidaksamaan kita ada sama dengannya, yaitu lebih besar sama dengan, maka garis lurus yang kita buat adalah penuh. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari daerah penyelesaiannya sebelah mana ya, gitu kan. Nah, kita tentukan titik ujinya. Kita ambil sembarang titik yang di luar garis ini. Jadi nggak boleh yang pas di garis. Bu, saya mau ambil yang 6,0, nggak boleh. Mau ambil yang 0,3 nggak boleh. Jadi kamu ambil sembarang titik, tapi harus di luar garis. Nah, yang paling gampang biar kita nggak terlalu banyak ngitungnya, kita ambil titik 0,0. Karena titik 0,0 ini kan ada di luar garisnya. Maka 0,0-nya kita masukkan ke pertidaksamaannya. X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. 0 ditambah 2 kali 0, gitu kan. Kalau 0,0 kan berarti X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan, berarti kita punya 0 lebih besar sama dengan 6. Apakah 0 lebih besar sama dengan itu bernilai benar? Kan enggak. 0 lebih besar sama dengan 6 itu bernilai salah. Nah, karena salah, maka di sini untuk contoh ini saya menggunakan ketentuan yang kotor. Karena 0 itu bernilai salah, maka yang kita arsir bukan yang daerah mendekati 0, tapi lawannya. Yang diarsir adalah yang ini. Karena kita ngomong kotor ya. Kalau kotor tadi, kalau salah dia tidak diarsir. Berarti karena 0 ini bernilai salah, maka ini tidak kita arsir. Yang kita arsir adalah seberangnya. Nah, karena kita pakai aturan kotor, maka yang diarsir ini disebut HP, himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan atas. Nah, ini gambarnya. Jadi HP atau DP-nya ada di sebelah sini. Gitu ya. Itu untuk yang pertidaksamaan linier. Sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat pengertiannya adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan derajatnya tertinggi adalah 2. Atau dengan kata lain, pertidaksamaan yang ada 2 huruf di mana masing-masing hurufnya itu paling tinggi berpangkat 2. Jadi ada salah satu yang berpangkat 2, entah itu Y-nya atau X-nya. Secara umum, bentuk umumnya adalah ini. Y bintang AX kuadrat plus BX plus C. Jadi dengan sama ya, bintang tadi adalah tanda pertidaksamaan, yaitu lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nah, yang perlu kita ingatkan lagi di sini, kalau kalian masih ingat di kelas berapa ya? 8 kalau nggak salah. Di situ kan kalian sudah mempelajari persamaan kuadrat, itu sama aja. Kita punya di sini Y bintang AX kuadrat plus BX plus C. Berarti kan A ini itu adalah koefisiennya X kuadrat. B itu adalah koefisiennya X. Sementara C adalah konstanta. Jadi yang berdiri sendiri tanpa didampingi huruf itu namanya konstanta. Dan selanjutnya untuk di sini semua ini dia letaknya tetap. Jadi A itu X kuadrat, B itu X, dan C adalah konstanta. Di sini ada beberapa contoh bentuk pertidaksamaan linier. Maaf, ini bukan pertidaksamaan linier ya. Ini pertidaksamaan kuadrat. Kopasnya salah. Berikut adalah contoh bentuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi seperti ini contohnya. Y lebih besar X kuadrat min 3 X plus 6 dan seterusnya. Yang penting di sini ciri khasnya adalah salah satunya derajatnya atau pangkatnya tertingginya adalah pangkat 2. Nanti kalau misalkan Y-nya juga pangkat 2, maka nanti jadinya persamaan lingkaran.
Nah, sekarang penyelesaiannya sebenarnya hampir sama penyelesaian antara pertidaksamaan linear dengan pertidaksamaan kuadrat. Yang membedakan nanti pertidaksamaan kuadrat itu mungkin agak lebih ribet gitu aja ya. Sebelum menentukan perpotongan dan seterusnya, kita cari dulu. Saya kasih tahu hubungan nilai A. Hubungan X kuadrat ini dengan gambarmu nanti. Gambar grafiknya. Pertidaksamaan kuadrat itu nanti gambar grafiknya berupa kurva. Kurva itu yang kayak huruf U gini ya. Itu kurva. Nah, membukanya kurva ini dia bisa membuka ke atas seperti ini atau membuka ke bawah seperti ini, itu bergantung dari nilai A-nya atau dari X kuadratnya. Kalau A-nya itu kurang dari 0 atau negatif atau atau X kuadratnya ini negatif, maka nanti grafik mau membuka ke bawah atau dia bentuknya tengkurap. Jika A-nya itu lebih dari 0 atau positif, jadi X kuadratnya ini positif, maka nanti grafik mau membuka ke atas seperti U atau seperti V. Jadi kalau X kuadratnya negatif, maka kurvamu membuka ke bawah. Tapi kalau X kuadratmu positif atau ya positif, maka kurvamu membuka ke atas. Itu yang perlu kamu hafalkan dulu, karena itu bisa membantu kamu dalam menjawab soal, mempercepat jawab soal gitu aja. Nah, sama untuk menentukan titik potong itu juga ada titik potong terhadap sumbu X dan ada juga titik potong terhadap sumbu Y. Dan itu sama seperti konsep di pertidaksamaan linier. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X itu maka Y-nya yang sama dengan 0, kalau sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. Nah, yang membedakan kuadrat dengan linear adalah kalau di kuadrat kita butuh titik puncak. Sebenarnya nggak butuh, nggak apa-apa sih, tapi biar gampang, biar bagus nanti gambarmu, kita cari titik puncaknya. Rumus titik puncaknya adalah ini. Titik puncak itu rumusnya B per min 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Mungkin beberapa referensi lain buku itu nulisnya bukan min 2A. Minnya ikut di atas, tidak masalah. Yang namanya negatif itu kan bisa ikut atas atau di bawah. Pokoknya salah satu, nggak boleh dua-duanya. Nah, untuk mempermudah perhitungan, sama bunur ditulis di bawah. Sama ya, untuk ketentuan tanda kurvanya juga sama. Kalau pertidaksamaanmu tidak ada tanda sama dengan, maka nanti kurvamu putus-putus, putus nyambung. Tapi kalau pertidaksamaanmu ada tanda sama dengan, maka nanti dia lurus penuh. Bukan lurus ya, kurva penuh. Jadi garisnya penuh, bukan putus nyambung. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian juga digunakan uji titik. Jadi sama seperti linier. Ketentuan daerah penyelesaiannya juga sama. Kalian bisa pakai aturan bersih atau pakai aturan kotor. Kita lanjut ke contohnya saja. Contohnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 2X plus 8. Nah, kita buat grafiknya dulu. Langkah yang pertama kita tentukan atau kita lihat nilai A-nya dulu. A itu kan di depannya X kuadrat. Nah, X kuadratmu ini negatif. Kalau X kuadratnya negatif, maka A-nya kan negatif 1. Kalau A-mu negatif, maka nanti grafikmu membuka ke bawah. Jadi, kita sudah punya satu celengan. Grafikku nanti membuka ke bawah. Jadi nanti kalau kamu gambar membukanya ke atas, berarti salah. Setelah menentukan hubungan nilai A, kita cari titik potongnya dulu. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya yang 0. Nah, untuk menentukan titik potong, kita harus merubah pertidaksamaan ini, tanda pertidaksamaannya diubah menjadi tanda sama dengan. Jadi ini dirubah jadi sama dengan. Maka kita punya Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 8. Berikutnya. Nah, karena tadi kita kan punya Y sama dengan gini kan. Nah, karena kita gitu ya, mau mencari titik potong terhadap sumbu X, maka kan Y-nya yang 0. Maka Y-nya kita ganti 0. 0 sama dengan min X kuadrat min 2X plus 8. Di sini saya tulis dikalikan negatif 1. Kenapa kok dikalikan negatif 1? Karena untuk mempermudah kita pemfaktoran. Karena yang lebih gampang itu kalau X kuadratnya positif.
Kalau dikali negatif 1 maka tandanya semua berubah. Min x kuadrat jadi x, min 2y jadi plus 2x plus 8 jadi min 8. Nah, bentuk yang ini x kuadrat plus 2x min 8 itu kita faktorkan. Masih ingat pemfaktoran ya, kelas berapa? Kelas 7 SMP atau kelas 8. Difaktorkan, angka berapa yang kalau dikali negatif 8 kalau dijumlah positif 2. Maka kita punya hasilnya adalah x plus 4 sama x min 2. Cara ngeceknya luar kali luar, dalam kali dalam. 4 kali min 2 tetap 8, min 8 ya, benar. X kali min 2, min 2x, 4 kali x plus 4x. Nah, min 2 ditambah 4 jadinya 2x. Kita berarti kalau sudah ketemu sama dengan yang di sini, maka pemfaktoran kita benar. Maka kita punya x plus 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan, x-nya sama dengan negatif 4 ya. Atau x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Berarti ini negatif 4, maaf. Gitu. Nah, titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya yang 0. Kalau x-nya 0, kita punya y-nya langsung ketemu 8. Berarti kita punya 0,8. Setelah menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y, maka kita tentukan titik puncaknya. Kita masukkan, tinggal masukkan saja. Kalau dari pertidaksamaannya ini, kita punya a-nya min 1, b-nya min 2, c-nya 8. Kita tinggal masukkan ke rumus, ketemu titik puncaknya adalah min 1,9. Nah, ketiga titik ini, sumbu x, perpotongan sumbu x, perpotongan sumbu y, dan titik puncak kita gambar jadi satu di diagram kartesius. Hasilnya seperti ini kurvanya. Nah, kita punya min 4,0 sama 2,0, y-nya 0,8. Kita hubungkan. Karena ini gambar grafiknya sudah membuka ke bawah, berarti kan benar. Sekarang kita tinggal menguji titik, menentukan daerah penyelesaiannya yang mana. Sama seperti tadi konsepnya, kita ambil sembarang titik di luar kurva. Jadi tidak boleh di dalam garisnya. Misalkan saya ambil yang paling gampang adalah 0,0, sama seperti tadi ya. Karena kebetulan 0,0-nya tidak ada di garis. Kita masukkan ke pertidaksamaannya, ketemu 0 kurang dari 8. 0 kurang dari 8 itu bernilai benar. Karena bernilai benar dan saya di sini pakai aturan kotor, maka benar itu yang diarsir. Maka kita arsir daerah yang memuat 0. 0 ada di dalamnya ini, maka yang diarsir ada di sini. Dan ini adalah HP. Gitu ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi sama kayak pertidaksamaan linier. Kita punya himpunan yang ada di dalamnya. Gitu. Berikut itu tadi adalah penjelasan tentang pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Jika masih belum paham, silakan diulang-ulang kembali videonya dan dipahami. Jika memang benar-benar masih belum paham, silakan japri ke Bu Nur. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga corona segera berakhir dan kita segera bertemu secara tatap muka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.